Ya, jadi jadi Peggy Setiawan ini kan sudah selesai, ya, sudah dibebaskan. Tinggal kita bagaimana mendukung Polda Jawa Barat agar mengungkap pelaku yang sebenarnya. Gitu. Jadi segala informasi yang berkaitan dengan dugaan pelaku yang sebenarnya, dugaan kejadian yang sebenarnya, ya, peristiwa yang sebenarnya, ya, monggo disampaikan di sini. Nah, termasuk saya pun berharap apabila Ibu Widya, ya, mengetahui informasi-informasi untuk bisa membantu kepolisian Polda Jawa Barat mengungkap pelaku yang sebenarnya, ya, dengan sangat agar Ibu Widya bisa memberikan tips-tips lah. Siap, Jadi gini Ibu siap. Widya, saya tahu Bapak Kapolda Jawa Barat, Pak Irjen, Pak Wiyagus ini, ya, ini orang yang sangat hebat, punya integritas. Nah, selama ini Bu Widya, kita belum pernah mendengar statement dari Bapak Kapolda selama kasus ini bergulir. Coba amati. Siap. Saya menduga, saya khawatir, ya, menduga, memprediksi Bapak Kapolda ini kontrak dengan Direskrim yang selama ini menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Saya khawatir. Pasti. Sehingga Bapak Kapolda ini punya semacam pendapat tersendiri. Bisa jadi misalkan tidak cocok dengan kinerjanya Direskrim Tapi mungkin Bapak Kapolda belum berani. Mungkin, ya. Jadi Ya. berseberangan nih. Karena kami lihat Bapak Kapolda tidak pernah berstatement. Oleh karenanya, Ya. kalau memang terjadi demikian, berarti Bapak Kapolda ini luar biasa, ya, ingin menegakkan kebenaran yang sesungguhnya. Makanya kami dukung terutama untuk Bapak Kapolda, Ibu Widya, agar mengusut tuntas kasus ini. Jangan percaya dengan Direskrim Polda Jabar yang menetapkan tersangka Peggy Setiawan ternyata dipatahkan di pra peradilan. Nah, Ya. jadi Bapak Kapolda bila perlu mengganti itu, ya, tim khusus, ya, membentuk tim khusus lagi, ya, yang bukan dari Direskrim berarti Direskrim ya kalau bisa diganti. Nah, Bapak Kapolda itu punya integritas, mantan penyidik KPK. Jadi saya yakin Ya. kalau Bapak Kapolda yang turun langsung, Bu Widya, ya, ini akan keusut, akan keungkap yang sebenarnya, pelaku yang sebenarnya, buronan DPO yang sebenarnya. Itu. Nah, karena saya yakin Bapak Kapolda ini punya integritas. Oleh karenanya kalau kami atau kita semua mempunyai informasi termasuk Ibu Widya, kita tujukan kepada Bapak Kapolda khusus. Siap, siap, Pak. Silakan. Jadi nanti saya Apa? akan cari tahu ya, reskrimnya ya, penyidik reskrimnya itu harus diganti dari Kapolda Jawa Barat. Itu saya akan cari tahu dari penyidikan awal ya, Pak. Agar Ya. kenapa? Agar Kapolda Jawa Barat itu berpihak ke rakyat seluruhnya, bukan individu saja. Ya, bukan hanya Peggy Setiawan ya sebagai korban. Jadi ini kita ingin membuka terang benderang masalah kasus Vina ini, ya. Seperti itu. Nanti akan saya dorong, ya. Kalau menurut saya gini, saya inginnya satu jenderal berperan penting membantu dan mendampingi yang namanya Kapolda Jawa Barat itu, ya. Salah Jenderal satunya. aktif, ya. Ya, jenderal aktif. Sepertinya nanti saya akan minta pendapat bagaimana caranya. Kalau ini beliau akan keberatan misalnya, nanti saya akan kasih tahu ya. Tapi kalau memang ada tim independen khusus di backing sama jenderal untuk membuka yang namanya eh, kasus selama ini, terutama CCTV yang diminta ya Pak, itu CCTV, dan orang-orang yang di BAP itu keluarkan semua. Jadi kita disidik awal gitu, disidik awal kembali. Ya betul kata Pak Tony, penyidiknya harus diganti. Ya, orang-orang yang istilahnya di kalangan KPK yang dulu-dulu gitu ya, membentuk tim khusus lah untuk membantu mendampingi Bapak Kapolda Jawa Barat.
Ya, memang ada perseberangan yang saya lihat kemarin ya, ada persidangan tertutup ya antara Bapak Kapolda dengan seseorang ya yang akan menuju ke meja hakim kemarin ya sebelumnya 2 hari sebelumnya kalau nggak salah. Nah seperti itu Nah, Pak. kan? Iya. Jadi Nah kita betul. masih ada harapan mendukung Bapak Kapolda untuk mengusut kasus ini dari nol, Bu. Ada 6 Iya betul. handphone, Bu ya. Iya. Ada 6 handphone dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Itu dalam putusannya ada 6 handphone yang dijadikan barang bukti yang disita, tetapi belum pernah dibuka, Bu, handphone itu. Riwayat Nah itu percakapannya. dia. Satu handphone, kedua CCTV Pak, CCTV. Kedua CCTV. Ya. Iya. Jadi kalau Bapak Kapolda yang turun langsung dengan informasi ada 6 handphone yang belum dibuka, terutama handphonenya Pina. Menurut Mbak Marliana, kakaknya, handphone Pina itu aktif semasa hidup itu di media sosialnya. Ada Instagram, ada Facebook, kan, BBM juga Iya. ada, kan. Artinya kalau itu diselidiki dibuka, maka saya yakin ya siapa yang Bisa terbuka. menghubungi Pina, siapa yang mengajak Pina, kan itu, siapa yang Betul. menelpon Pina, atau apakah ada ancaman, ada masalah dan seterusnya. Karena ini pembunuhan berencana, berarti petunjuk-petunjuk itu Betul. bisa didapat dari handphonenya Pina. Karena direncanakan, Iya. atau karena ada orang yang sakit hati lah dan seterusnya misalnya. Kemudian CCTV. Iya. CCTV itu ada anak buahnya Pak Rudiana ya di situ memberikan kesaksian namanya Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar dalam putusan pengadilan. Kedua orang itu bersama-sama dengan Pak Rudiana dalam kesaksiannya ya sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Artinya berarti CCTV itu ada kalau belum dibuka. Betul ada Pak. Pertanyaannya, ya, Ada. kenapa belum dibuka? Kan itu. Ada 2 titik ya, ada 2 titik Pak CCTV itu, ada yang di jembatan itu satu, kemudian yang dekat di jalan apa itu yang dekat SMP itu Pak. Nah itu satu. Indomaret ya. Ya, jadi motor-motor itu terlacak dari Indomaret itu Pak, yang lewat jam sekian dan jam sekian itu. Indomaret bisa diminta Pak, walaupun CCTV yang di atas jembatan itu nggak bisa. Dari ada 2 sisi tempat berlari ke arah timur atau ke barat itu melalui yang namanya supermarket ya satu, ke sebelah warung yang sebelah sana, jarak sana itu siapa aja yang nongkrong di situ bisa terlihat Pak. Jadi dari Iya. kelihatan dari plat motor apa jenis motornya ya kan kelihatan di situ. Bu, berarti kalau di jembatan layang itu ada CCTV, berarti ketahuan dong siapa yang membuang mayat ya? Ketahuan kalau ini, Waduh. makanya Kapolda Jawa Barat kita minta itu CCTV itu diminta Pak ya, diminta ya, jangan menghilangkan. Artinya kepemimpinan 2016 lalu dari Kapoldanya menghilangkan barang bukti seperti itu. Jadi kiri kanan ini jauh dari 100 meter lebih ya Pak ya, seperti kata AF itu ya. Sebelum tongkrongan di sebelah sana itu ada CCTV ya Pak, dan ke kirinya juga ada CCTV. Jadi masuknya orang-orang ini kelihatan dari jarak jauh, itu kelihatan. Dia satu Indomar itu, Indomar apa Alfamart itu. Yang satu. Mondar-mandirnya motor itu ya di jam sekian itu motor jenis apa saja kelihatan Pak. Itu salah Iya. satunya. Jangan sampai nih yang punya Indomar yang 2016 lalu itu hilang pula CCTV-nya. Ini kan gercep Pak. Ini orang yang melindunginya ini gercep orangnya. Iya, iya, Bu. Nih, apa? Iya, iya. Mangga. Informasi yang Ibu dapat. AF ini berada di lokasi eksekusi atau berada di lokasi sebagaimana kesaksian dia yang di jalan cuma melihat. Berada di lokasi eksekusi yang namanya AF. AF Wah. jangan bohong. AF pakai masker warna hitam. Kala itu ya pakai jaket. Itu. Oh. Ya. Jadi salah satu kuncinya Pak, saya mohon dari Kapolda ini AF harus ditangkap lebih dulu. Ya. Tanpa bisa ditemui nama siapa-siapa.
Ya, itu jadi benar-benar dites kejujurannya si AF. Ini orang ini karena AF ada di lokasi di tempat itu. Tugas AF atas perintah yang namanya Bapak Rudiana. Ya, jadi Oh, banyak. Dia Bu. melakukan tugasnya ada nih. AF seperti ini dan seperti ini itu ada, Pak. Jadi Ya. itu AF yang Berarti pertama dulu. Baru berarti Melmel ya. Linda ada di tempat. Temannya Linda juga ada di tempat ya. Ketika pembuangannya, tapi mereka tidak menyaksikan eksekusi itu. Yang menyaksikan eksekusi itu ada berapa ya? 11 orang ya, laki-laki semua itu. Ya. Jadi Pak, memang berencana ini. berarti kalau tadi Ibu bilang Aib ini dikasih tugas sama Rudiana, Iya. berarti skenarionya Pak Rudiana tahu dong. Pak Rudiana skenarionya. Skenario ini Pak Oh, Rudiana dan kawan-kawan. Makanya jangan sampai Bapak kecetus nama-nama yang saya ucapkan ke Bapak ya. Ya, intinya dari Rudiana, di meja Rudiana ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang namanya penjemputan waktu itu kan ini sebuah pertanyaan juga karena eksekusi itu bukan di jembatan layang, Pak, di tempat rumah tinggal seorang pejabat ya, kita ingat rumah tinggal jadi seperti menarik itu. ini. Menarik ini Bu Widya. Kalau ternyata lokasi eksekusinya itu bukan di belakang showroom di lapangan itu ya, di rumah tinggal ya, Iya, berarti semua yang terungkap di persidangan dalam dakwaan yang katanya dalam dakwaan itu ya dihabisi di belakang showroom ya, mulai dari jalan sampai ke belakang showroom ya, ke lahan kosong, berarti nggak bener dong itu dakwaan. nggak benar. Jadi begini Pak, itu Pina itu diajak, dijemput ya. Ada estafet penjemputan Pak. Yang pertama penjemputannya itu cewek dulu ya. Ada estafet penjemputan. Tapi Pina dibawa ke rumah. Rumah itu tempat tongkrongan-tongkrongan yang namanya para geng motor itu. Nah, kemudian ya pokoknya dilakukan lah semuanya pada bergilir. Nanti ada salah satu yang telepon Bapak Rudiana. Bapak Rudiana datang. Hmm. Bapak Rudiana datang, Pak, ketika itu. Terus, Nah, itu jadi ya bagaimana-gimana lah cara membuangnya Vina ini ke sini gitu. oh jadi Pak Itu kan Rudiana datang setelah dieksekusi setelah korban itu. diskusi, ya, betul. Ya. Lalu Jangan bilang kalau para siapa yang mengeksekusi itu siapa saja Bu? Kalau ya ada berdasarkan informasi. itu sebenarnya nggak sengaja sih Pak ya, karena pada melakukan itu Vina itu nggak sengaja tutup matanya terbuka jadi mengenali orang itu. Mm-mm. Jadi diambillah di sekitar situ dipukul gitu Pak. Jadi sebenarnya nggak ada niat. Sebenarnya mereka tuh mau bikin pelajaran aja buat yang namanya Vina. Gitu tadinya niatnya. Seperti itu. Jadi Kalau ke Eki, terlanjur. kalau ke Siapa? Eki, Yang mana? kalau ke Eki, iya, Si itu. Eki. Ya kalau ke Eki ada niat nggak untuk dihabisi? Enggak. Enggak, itu semuanya refleks, Pak. Jadi kalang kabut mereka setelah Eki. Pina belakangan ya, Pina belakangan meninggalnya. Tapi Eki lebih dulu. Kayak Oke. gitu. Nah, Begini, lebih bukan Bu. matinya ya Pak, yang dipukulin lebih dulu samanya apa namanya Vina, yang menyaksikan kan Eki. Nah Eki kena pukul juga akhirnya di situ. Nah untuk selanjutnya hanya Pina saja yang dibawa, tapi jenazah Eki tidak diperlihatkan. Itu yang membuat saya curiga. Hmm, iya. Ya jenazah Pina aja yang di situ, tapi Eki nggak diperlihatkan. Seperti itu pada saat pengangkatan ya kan, dia apakah itu pingsan, apakah itu dia itu udah langsung nggak ada gitu, seperti itu Pak. Oke, berarti motifnya apa ini Bu? Kalau informasi entah benar atau tidak ya ini ya, kita disclaimer Bu ya.
Saya sebagai pengacara itu harus mengedepankan asas Hati-hati. praduga tak bersalah, ya Bu ya. Sehingga Iya. saya mengatakan begini, informasi ini bisa benar, bisa tidak, kan itu Bu ya. Mm-mm. Nah, Iya. informasi yang seperti ini yang bisa benar, bisa tidak ini, ya. Kalau kemudian Pak Rudiana itu tadi dikatakan bahwa tahu skenario-nya karena tadi Betul. ngasih tugas ke AF. Lalu apa motifnya? Kalau seorang Rudiana itu seorang ayahnya kan Bu? Ya. Lalu kok Iya, tiba-tiba ayah ayahnya tiri jadi ya, ayah meninggal? tirinya ya. Iya, Mm-mm. motivasinya tuh apa? Motifnya tuh. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan di situ kita motivasi Pak Rudiani apa gitu. Kan diawali dari masalah narkoba itu ya Pak ya. Jadi seperti itu. Itu diawali Hmm. semuanya dari narkoba ya Pak. Itu Hmm. yang saya tahunya itu Apakah berjarak hanya beberapa bulan dari penangkapan narkoba itu. ya yang di Itu Pak. Pelabuhan Cirebon itu? Mm-mm, betul. Hmm. Seperti itu. Nah, salah Iya. satunya kunci yaitu cuman AF satu ditangkap ini AF. Dia selalu diiniin ya, selalu memberikan keterangan palsu. Nah, CCTV, ya masih ada satu lagi yang ketinggalan loh Pak. CCTV jangan sampai hari ini diminta ya CCTV yang di Indomar itu, yang 2016. Hmm. Kejadian dari jam dan jamnya. Masih ada, kita masih bisa memperkuat ya, melihat pada saat motor itu kan nggak sendiri, dia kan naruh kejadian pada saat di depan SMP itu tentang keributannya. Nah, jadi di Iya. situ itu ada petunjuk pertama Pak melalui CCTV Indomar ya, Iya. di situ aja. Ya, ya mudah-mudahan sih Bapak Kapolda ya mendengar ini ya sebagai masukan. Begini ya. Dulu Polda Jawa Barat ini membuka hotline pada saat Peggy Setiawan ditangkap, kemudian menghapus 2 DPO-nya ya. Kemudian membuka hotline, artinya meminta masukan masyarakat. Tapi berbagai masukan masyarakat, netizen ya, itu kan sepertinya tidak dihiraukan. Saya melihatnya penyidik lebih getol mencari alat bukti tambahan guna meyakinkan Peggy Setiawan kuli bangunan adalah pelakunya. Nah, Ya, sekarang setelah bebas ya, maka tidak ada lagi ya yang menjadi yang disidik, tidak ada lagi karena Peggy Setiawan sudah bebas. Berarti DPO ini ya mas ibarat gelas masih kosong. Nah, sekarang saatnya penyidik ya dalam hal ini melalui Bapak Kapolda menerima masukan-masukan netizen, termasuk betul, masukan-masukan yang betul. disampaikan Ibu Widya ini. Kan gitu. Pertama Harusnya gini ya, ada Pak Tony, saya potong dulu sebentar. Pertama juga ada teman kita yang namanya Biorka ya di sini, orang-orang ini. Kalau memang Kapolda ya istilahnya menerima masukan dari netizen ya, mengamati netizen-netizen ini ya, itu sebenarnya bagus. Karena apa? Salah satu teman kita Biorka itu dia kan melalui ya caranya, diantaranya CCTV. CCTV bisa menampilkan, nah seperti itu. Ya apa salahnya Bapak Kapolda Jawa Barat itu ya menerima masukan seluruh netizen ini gitu. Dilihat. ya dan harus karena tidak ada alasan karena Peggy Setiawan udah bebas berarti kan Bapak Kapolda lakukan penyelidikan mulai dari nol ya. Iya Karena betul. begini, kenapa sih saya katakan Bapak Kapolda ini harus menyelidiki dari nol? Berdasarkan BAP Rudiana yang saya dapat waktu tahun Betul. 2016, Iya. Bapak Rudiana ini mengamankan 7 pelaku ya berdasarkan informasi dari AF ya itu tanpa adanya alat bukti, tanpa adanya bukti-bukti bahwa 7 orang itu melakukan tindak pidana, belum dilaporkan ke polisi, belum melalui penyelidikan, belum melalui penyidikan. Dalam KUHP ya, dalam KUHP, ya hukum KUHP. Kalau menangkap orang tersebut ya penyidik atau polisi harus mempunyai 2 alat bukti. Ada bukti permulaan di mana orang tersebut melakukan tindak pidana. Kecuali tertangkap tangan. Ini tidak tertangkap tangan. Kejadian tanggal 27 Agustus 2016.
baru ditangkap oleh Pak Rudiana itu ya tanggal 31 Agustus 2012 jam 12 siang berdasarkan informasi dari AF. Artinya kalau tidak tertangkap tangan harusnya dilakukan penyelidikan dulu, lapor polisi dulu dong. Ini sih enggak berdasarkan BAP yang saya terima ya. Pak Rudiana ini menangkap dulu 7 orang itu karena kalau Rivaldi kan udah di dalam satu nih. Menangkap dulu 7 orang itu berdasarkan informasi dari AF, kemudian diinterogasi ya. Kemudian baru dilaporkan jam setengah 7 malam. Dengan jawaban pada nomor 5 dalam BAP-nya, penyidik menanyakan, siapa saudara tahu pelaku, identitas para pelaku. Disebut langsung secara gamblang oleh Pak Rudiana dalam jawabannya. Adapun pelaku pembunuhan Pina Eki ini adalah 1 kan, Eko Ramadhani, 2 bla bla, terus sampai 11 orang. Bayangkan Pak Rudiana tidak mengetahui langsung, tidak berada di TKP, bahkan dia tahunya dikabari oleh anggotanya ya. Itu anggotanya salah satu namanya salah satu namanya yang saya tahu itu Ibtu Hasan ya Pak, kala itu ya. Ya. Ya intinya nanti ada itu semua harus diperiksa tuh Bu ya, yang anggota-anggota itu berarti kan betul termasuk Ibtu Hasan. Ya. Nah, jadi seolah-olah dalam jawaban BAP itu ya, seolah-olah Pak Rudiana ini melihat langsung berada di lokasi, seolah-olah dalam jawabannya. Pak Rudiana tidak menjawab begini, berdasarkan hasil interogasi saya kepada misalnya salah satu pelaku, maka muncul nih 11 pelaku misalnya kan gitu. Itu Bang enggak, langsung saja. Ya, adapun pelaku itu namanya ini. Jadi seolah-olah Pak Rudiana ini mengetahui. Nah, sehingga dengan keterangan BAP Rudiana kemudian jadilah putusan pengadilan sampai 8 orang itu dihukum ya. Menurut saya ini janggal. Dan kemudian yang kedua, dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana, ya Bu, itu dakwaannya itu dalam putusannya sampai pembuktian itu tidak pernah terungkap perencanaannya bagaimana, dikenakan pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, tetapi tidak pernah diungkap bagaimana perencanaannya, di mana merencanakannya, siapa yang merencanakan, apa saja perannya, sehingga penerapan pasal 340 pembunuhan berencana terhadap 8 orang itu menurut saya kalau terjadi tahun sekarang yang dikawal oleh netizen seluruh Indonesia bersama Ibu Widya ini, saya yakin tidak akan itu dihukum karena janggal penghentiannya itu. Iya, cuma nggak tahu 2016 kenapa dengan skenario ya yang simple seperti itu kok kasihan itu 8 orang korban yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun kan, itu kasihan. Betul. Jadi ya tugas Kapolda masih banyak yang ingin diselamatkan ya Pak, terutama orang yang sudah divonis hukum itu ya. Yaitu kunci dari Rudiana. Nah, begini, Pak Rudiana kemarin kan ada salah satu orang yang datang ya Pak. Salah satu orang yang datang meminta keterangan dari Pak Rudiana atau Pak Rudiana dihadir. Yang namanya Pak Rudiana kan menolak. Ya, satu alasannya seperti ini, saya mau menghadapi itu asalkan dengan syarat, kata Pak Rudiana. Apa itu syaratnya? Yaitu asalkan Peggy Setiawan yang kuli bangunan yang saat ini bebas itu ditetapkan jadi tersangka. Iya. Asalkan Peggy Setiawan kuli bangunan itu ditetapkan jadi tersangka. Itu permintaan Ibtu Rudiana. Ada apa isi kepala Rudiana ini? Itu yang saya pertanyakan. Apakah Bu, kalau itu memang benar informasi itu, apakah tujuan dari Pak Rudiana ini agar Peggy Setiawan yang ono selamat? Sehingga kalau Peggy Setiawan yang itu satu ya, netizen bisa menilai itu satu, Peggy Setiawan yang aslinya biar selamat ya kan. Ini kemarin Hotman Paris kan meminta, Pak Hotman Paris kan meminta Ibtu Rudiana harap muncul, harus memberikan keterangan, harus diinterogasi. Dia mau asalkan sekarang ini yang namanya Peggy Setiawan kuli bangunan itu ditetapkan jadi tersangka dulu, jangan dibebaskan. Nah, itu apa sih sebenarnya cita-cita, nawacita yang namanya Pak Rudiana ini? Melindungi siapa?
Ya melindungi ya salah satu. Makanya saya bilang ada 3 ya Pak. Kita nggak boleh buka-bukaan. Satu adalah anak polisi, kedua adalah anak pejabat, dan ketiga cucu pejabat. Ya kan seperti itu. Oke, Itu aja. kemudian Bu, ini mungkin netizen juga sama bertanya. Pertanyaan kedua nyambung dari pertanyaan pertama. Ya. Kalau ada dugaan ya bahwa Pak Rudiana ini agar Peggy Setiawan yang ono ya, yang pelaku aslinya tidak ditangkap karena sudah ada nih Peggy Setiawan yang dihukum. Berarti kalau begitu Pak Rudiana tahu dong pelaku aslinya. Ya tahu, orang dia ada di lokasi kok Pak. Gimana? Ya. Nah iya, makanya skenario utamanya adalah Rudiana. Itu satu. Ya kan, kenapa? Makanya di sini kan berseliweran di beranda Pak. Ya, tim-tim yang orang berdekatan dengan Bapak Rudiana ini menyatakan begini, Peggy Setiawan bisa dipanggil kembali dan bisa dinyatakan oleh penyidik itu sebagai tersangka karena ada bukti. Ada bukti. Nah, kalau menurut saya gini, kalau memang penyidik yang di Jawa Barat nanti menciptakan bukti baru. Yang namanya menciptakan itu kan sama saja halnya dengan pada saat 2016 lalu menciptakan semua tersangka, menciptakan yang namanya bukti, ya kan seperti itu. Akan terjadi pula dengan yang namanya Peggy Setiawan saat ini gitu. Bahaya. Iya. Seperti itu. Nah, berarti kalau kemudian Pak Rudiana itu tahu pelaku yang sebenarnya, ya Bu ya, Ya, kan yang meninggal ini kan anaknya sendiri. betul. Kenapa sih dia sebagai nalurinya seorang ayah, juga posisinya sebagai seorang polisi? Kenapa kalau memang Pak Rudiana ini tahu pelaku yang sebenarnya, kemudian dia tidak ungkap yang sebenarnya? Kenapa? Apa motivasinya? Apa yang ada yang Nah, ini disembunyikan? dia melindungi anak pejabat, Iya kan, tapi kalau dibanding dengan melindungi anaknya seseorang. sendiri, kan kalau dibanding dengan anaknya sendiri, harusnya sebagai seorang orang tua, kan harusnya lebih sayang dengan anaknya sendiri kan Bu? Ya, Daripada jabatan. Betul. daripada melindungi anak pejabat, kan begitu? Nah, Ya seperti apa betul. yang mendasari, apa yang bagi Pak Rudi, apakah ada yang ditakuti nih Rudiana? Sehingga dia Itu pasti satu. rela. Hah? Itu pasti satu, Pak. Apa Makanya kira-kira di balik semua itu yang Pak Rudiana takuti, sehingga kalau dugaan-dugaan ini benar, informasi-informasi ini benar, merelakan anaknya itu meninggal dunia, ya, kemudian melindungi melindungi pelaku, ya, atau oknum-oknum lainnya. Sebenarnya apa yang menjadi ketakutan Pak Rudiana kalau dia mau membongkar? Iya betul, kuncinya ya di Rudiana, ya kan, untuk menemukan jawaban itu ada di Rudiana. Satu, kalau analisis saya satu, karena yaitu satu cucu dari orang yang berpengaruh di istana, ya, satu itu cucunya, seorang cucunya. Jadi begitu. Jadi orang yang ditakuti. Ini ada komentar tadi, ada rahasia yang disembunyikan katanya tadi komentar. Apakah betul tuh, Bu? Ya betul, itulah. Semua itu berkat bos gitu, jabatannya nggak hilang, ya kan itu. Udah gitu gini Pak, kalau rahasia itu benar-benar ya satu yang feeling saya ini kan orangnya kan yang ditakuti Bapak Rudiana ini orang yang berpower banget, ada di dalam istana gitu Pak. Menurut saya gitu. Oke. Peranan orang itu penting. Iya, lalu ini Pak Rudiana ini sampai ketakutan seperti itu. Kalau hanya hubungan antara bawahan dengan pimpinan atau dengan pangkat yang tertinggi di institusinya, ya, itu kan sebenarnya hal biasa, Bu ya. Tapi apakah ada misalnya, mohon maaf nih ya Bu ya,
Apakah ada terkait ketakutannya itu karena di balik semua itu ada rahasia obat-obat terlarang atau narkoba yang Ada, bisa pasti Pak. dibongkar? Karena nanti ada, ada itu Pak Tony. Karena diawali dari itu kan. Jadi kita mengingat ke kasus Sambo kan, buka yang namanya masalah. Makanya saya bilang 3 hal yang dipegang oleh yang namanya oknum. Satu penjudian, kedua yang namanya narkoba, ya ketiga yaitu mafia. Itu Hmm. Pak. Semuanya merangkum jadi satu, ada di situ. Ya kan? Oh. Nah, jadi ada di situ. Pasti ada, Tapi Pak. banyak sekali nih netizen yang bertanya, ini Ibu Widya informasi dari mana katanya. Saya sih tidak menanyakan informasi dari mana karena itu mungkin bagi Ibu Widya privasi. Tapi pertanyaan saya, informasi ini bisa dipercaya, Bu? Ya, itu kan rahasia, ya Pak. Kalau informasi saya dari siapa dan siapa, itu rahasia. Saya hanya memberikan petunjuk jalannya pengadilan ini, ya. Itu diawali dari Rudiana, itu aja, hanya sebatas itu, ya kan. Kemudian ya itu petunjuk-petunjuk selanjutnya mengenai CCTV dan AF itu kunci utama, ya kan. Itu karena udah pemain lama, istilahnya di 2016 lalu, ya kan. Iya. Kalau mau sedetil mungkin, saya juga melindungi seseorang, ya, melindungi, ya, dan juga nyawa saya taruhannya, gitu. Oke. Seperti itu, Eh, Pak. selama ini Ibu menyampaikan informasi-informasi yang bagi masyarakat itu sangat penting. Ya, saya nggak tahu bagi penyidik itu penting nggak informasi dari Ibu. Kalau niat untuk mengusut, maka mungkin sependapat dengan kami informasi dari Ibu Widya penting. Tetapi kalau tidak ada niat untuk mengusut tuntas yang sebenarnya, ya mungkin nggak penting informasi dari Ibu kan itu. Iya. Nah, Saya jadi berharap itu keadilan ya Pak, keadilan. Ternyata orang-orang rakyat kecil ini yang hanya ditumbalkan oleh itu aja. Saya pengen terbuka. Salah satu itu Rudiana. Rudiana itu kalau dia terbuka dengan jujur, ya dengan jujur ini merembet Pak, besar, besar. Saya tambah diincar orang, seperti itu ya, Pak. selama ini Ibu kan vokal menyampaikan informasi-informasi yang sangat penting nih ya bagi kami kan. Ada tidak Bu orang yang mencoba mencari Ibu, mau mengancam, mengintimidasi, meneror dan seterusnya, Banyak. ada tidak? Banyak Pak, banyak, Banyak. banyak, ya, banyak. Itu yang melalui DM aja saya masukkan ke draft ya, sebagai ancaman atau teror, sebuah teror saya masukkan ke draft. Jadi bukan di pesan terbuka gitu. Saya masukkan ke draft. Apa Jadi di saya tahu antaranya? ngecek. Yang ya di Ya antaranya itu. apa yang menakutkan ancaman? Di antaranya satu ya satu persatu itu saya blokir karena apa? Ada ancaman berat bos saya. Kamu tunggu aja kematian kamu sebentar lagi. Ya itu Oh, ya. Karena siapa kamu? Katanya kamu tuh nggak penting, gitu kan? Jangan buka semua ini masalah ini kalau kamu mengetahuinya, kan seperti itu. Itu salah satunya. Salah satunya oh, nama akun itu dia menuliskan nama akun itu ada 2 ya Pak. Akun tidak dikenal namanya. Nama akun tersebut. Itu yang lebih berat lagi saya. Ini cara dia intimidasi saya. Seperti itu teror saya. Seperti itu. Udah banyak, Pak. ya, ya, ya. Berarti artinya begini, kalau informasi yang Ibu sampaikan ini tidak benar, tidak valid, ngapain orang itu meneror Ibu ya? Ngapain ngancam-ngancam Ibu ya? Iya, Kan gitu. iya, iya. Ya Sampai karena informasi dari tujuan Ibu. gini, ada salah satu juga yang saya khawatirkan dari Putri ya, dari Putri terutama. Ngapain Putri ya, ini seharusnya saya ini kan melancarkan penyidikan mereka kalau benar-benar dia mau menegakkan hukum ya kan. Ngapain dia ngadain sayembara? Ngapain dia mau tangkap saya? Itu kan pertanyaan, sebuah pertanyaan buat netizen. Ya kan Pak? Jangan Ya, bermain dua tangan maksud saya seperti itu. ya.
Kalau Putri benar-benar mau menegakkan hukum, harusnya dia tahu ini arah omongan saya itu kemana gitu. Pak Tony aja nangkap kan? Ya, karena saya, Bu, 8 orang itu, termasuk Peggy Setiawan, nggak kebayang kalau terjadi dengan keluarga saya, Bu. Ya, betul. Ya, iya. Jadi saya sebagai manusia, ya, saya ini punya pikiran, punya berakal, ya. Saya mendapatkan informasi, saya membaca putusan, ya. Saya ngerti hukum. Ketika putusan saya baca ini janggal, Bu, ya, mengenai pembunuhan berencana ini, tapi diponis sampai seumur hidup loh. Tidak ada kesempatan 1 hari pun di luar untuk Membela menghirup diri. udara segar. Ini luar biasa, Bu. Sehingga saya sebagai manusia, ya, yang